Putu Ayu Marta Intan Savitri, NIM 17025511026, mahasiswa PSSKD PDG Kaumut dari kelompok SGD 1. Pada video ini saya akan menjelaskan teknik suturing dalam kedokteran gigi dan memorisasi data dalam rangka untuk memenuhi tugas praktikum preklinik 3. Suturing merupakan teknik untuk menjahit luka yang bertujuan untuk memegang flap di atas luka, reaproksimasian tepi luka untuk mencegah infeksi dan untuk menjaga dan mengurangi perdarahan pasca operasi, serta menjaga blood clot atau pembekuan darah agar tetap berada pada soket pasca ekstraksi gigi. Selanjutnya, ikuti terus ya video ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu APD berupa masker dan handscoon, scalpel handle dan scalpel blade untuk incisive flap. Blade disematkan pada handle scalpel dengan needle holder hingga berbunyi klik. Needle holder untuk memegang needle saat suturing. Dipegang dengan cara jari manis dimasukkan pada loop dan juga ibu jari. Lalu distabilkan dengan jari tengah dan jari telunjuk. Needle dan suture. Needle holder memegang jarum dan benang pada 1/3 proksimal lengkung jarum. Scissors atau gunting berfungsi untuk memotong benang suture. Pinset chirurgis berfungsi untuk memegang mukosa dan membantu memegang benang suture. Dan yang terakhir, suturing pad. Simple interrupted suture. Teknik ini yang paling sering digunakan karena sangat sederhana dan mudah dilakukan. Teknik ini menjahit tepi luka dengan satu jahitan simpul lalu digunting. Simpul dilakukan dengan memutar benang sebanyak 2 kali searah jarum jam pada needle holder. Lalu jepit ujung benang dan masukkan pada loop yang sudah dibuat. Kemudian lakukan hal yang sama dengan 1 kali putaran dengan berlawanan arah jarum jam. Lalu lakukan hal yang sama dengan 1 kali putaran arah jarum jam. Letakkan simpul pada salah satu sisi. Jepit kelebihan benang dengan pinset dan potong kelebihan benang. Keuntungan jahitan ini adalah mudah, kekuatan jahitan besar, kecil kemungkinan menjahit sisa sirkulasi sehingga mengurangi edema, mudah untuk mengatur tepi-tepi luka. Bila benang putus, hanya satu tempat yang terbuka. Dan bila terjadi infeksi, cukup dibuka jahitan di tempat terjadinya infeksi. Kerugian dari jahitan ini adalah waktu insersi yang dibutuhkan cukup panjang dan memiliki resiko yang besar dan meninggalkan bekas jahitan seperti bendera kereta api atau rel fuscar. Melakukan teknik suture ini ada 5 hingga 6 jahitan. Simple continuous suture. Teknik ini diawali dengan membuat simple interrupted suture yang disimpul sebagai jahitan awal. Lalu, jahitan diteruskan menjadi jahitan yang berseri dibuat dengan benang yang terus menyambung. Simpul hanya terdapat pada jahitan pertama dan jahitan terakhir.
Simpul ini sangat sederhana, sama seperti kita menjelur-jelur kain. Keuntungan teknik ini adalah teknik jahitan ini menghasilkan jahitan yang lebih rapi, insersi jahitan cukup cepat, dan memiliki distribusi tegangan yang tetap pada seluruh garis jahitan. Kerugian dari teknik ini, jika salah satu jahitan putus, maka seluruh jahitan rusak. Karena itu, teknik ini diindikasikan pada penjahitan luka pada daerah dengan tension yang minimal. Jahitan terakhir dibuat longgar agar dapat dibuat sebagai loop jahitan bebas lalu disimpul. Continuous interlocking suture merupakan variasi dari simple continuous suture. Bedanya, terdapat mekanisme pengunci yang didapat dari proses mengaitkan benang pada jahitan sebelumnya. Locking atau penguncian dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati lingkaran oleh jahitan simple continuous sebelum diikat. Di akhir, akan dibuatkan simpul seperti pada simple continuous suture. Teknik ini diindikasikan pada penutupan margin gingiva setelah alveolektomi dan juga pada pembedahan dengan insisi panjang karena menghasilkan adaptasi yang baik. Horizontal mattress suture. Teknik ini dilakukan dengan melakukan penusukan jarum pada kedua insisi-insisi, namun jangan disimpul terlebih dahulu. Sebelum disimpul, dilanjutkan dengan penusukan sejajar sejauh 1 cm dari tusukan kedua. Diteruskan ke sisi yang berlawanan dan kemudian disimpul. Teknik ini menghasilkan jahitan yang kuat, eversi luka dan kontinuitas, menghasilkan penutupan luka yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, teknik ini biasanya dilakukan pada pencangkokan tulang intraoral. Indikasi teknik ini adalah penutupan rongga kista, penjahitan pasca pencabulan gigi, penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, peningkatan fibroma, dan kasus bedah palatoplasti. Vertical mattress suture. Teknik ini dibuat jahitan yang lebih kecil dan dangkal kemudian diikuti dengan jahitan yang lebih lebar dan dalam yang lebih jauh dengan tepi luka atau insisi yang diletakkan pada dataran yang sama. Pada teknik ini terdapat 2 lapisan jahitan, yaitu pada satu jahitan untuk membantu memberikan pendukung yang cukup dan permukaan luka, sedangkan jahitan yang lainnya hanya untuk merapatkan tepi luka agar sejajar. Teknik ini menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini. Adanya penambahan penetrasi jarum jahit pada tepi luka berfungsi memaksimalkan eversi luka, meminimalisir adanya dead space, dan meminimalisir tekanan yang melewati luka. Teknik ini diindikasikan untuk penutupan luka yang lebih lebar dan membutuhkan tarikan yang sedikit lebih besar. Suturing pada flap triangular dan flap trapezoid. Pada dasarnya, suturing ini yang digunakan adalah simple interrupted suture. Suturing pada flap triangular dan flap trapezoid dimulai pada bagian angulasi. Kemudian dilanjutkan pada bagian yang lainnya dengan menggunakan teknik suturing yang sama.
teknik suturnya sama yang digunakan, yaitu teknik simple interrupted suture. Figure of X suture. Teknik ini dilakukan dengan memasukkan jarum dari satu titik insersi ke titik insersi lainnya, di mana nantinya akan membentuk seperti akar 8. Setelah itu, lakukan simpul pada ujung bebas di titik insersi pertama dan potong kelebihan benang. Teknik ini biasanya digunakan untuk menutup soket pas entrasi gigi dan menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan dry socket. Penelitian membuktikan bahwa penyembuhan luka dengan teknik ini menghasilkan penutupan luka yang lebih baik dibandingkan dengan simple interrupted suture. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.